Cerita dimulai dari seorang bapak-bapak yang namanya Paul. Dia lagi asik berenang di laut. Pas dia lagi renang, tiba-tiba muncul pusaran angin misterius di langit. Dia nggak nyadar kalau busa-busa air mulai ngebentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Terus hilang gitu aja tanpa jejak, guys. Selesai berenang, si Paul pulang ke rumahnya yang nggak jauh dari pantai nih. Nah, si Paul yang punya perusahaan pembuatan kapal berangkat kerja nih, guys, ceritanya. Para pekerjanya lagi sibuk banget nyelesain pesanan penting yang bakal nentuin nasib bisnis mereka nih. Bisnisnya bakal bertahan atau malah bangkrut. Nah, habis ngecek anak buahnya nih, si Paul milih pulang, ninggalin penatnya kota buat nikmatin ketenangan pantai. Di rumah, istrinya nih si Alice sama anaknya si Mia udah nungguin. Mereka kelihatannya kayak keluarga yang bahagia dan harmonis banget. Gak lama kemudian si Paul nyadar kalau keran dapur nggak ngeluarin air. Akhirnya dia sama anaknya si Mia turun ke basement buat ngecek. Kucing peliharaan mereka tuh si Tofu mau ikut turun tapi dilarang. Soalnya di basement ada akuarium berisi ikan mas yang takutnya malah dimangsa sama si Tofu. Pas Mia lagi ngeliatin ikan, si Paul benerin pipa boiler air yang bocor. Tiba-tiba si Mia kaget karena ngeliat ada laba-laba dan minta ayahnya buat ngebunuh laba-laba itu. Tapi si Paul nolak, guys. Dia bilang laba-laba itu berguna buat ngusir nyamuk sama lalat. Nah, habis itu mereka malah bercanda monster-monsteran sampai Mia ketawa ngakak, guys. Terus pas naik ke atas, si Paul lanjut masak. Selesai mereka makan malam, mereka lanjut joget-joget bareng deh di ruang tamu. Nah, setelah si Mia tidur nih, si Paul sama Alice lanjut dansa sampai akhirnya berduaan di kamar. Udah pagi, si Paul bangun nih terus mandi. Tapi pas lagi mandi, dia nyadar kok showernya kerasa lebih dingin dari biasanya. Ternyata kemejanya juga kebesaran sampai dia harus nyari baju pengganti. Nah, pas nyampe tempat kerja nih, dia dapat kabar buruk kalau pembayaran pesanan kapal ditunda lagi. Jadi bikin dia makin pusing dan stres. Pas malamnya, meskipun si Paul lagi bad mood, si Mia berhasil ngebujuk ayahnya buat ngedongeng sebelum tidur plus minta digendong di punggung. Nah, si Paul makin panik karena dia sadar semua bajunya mendadak kebesaran dan berat badannya turun drastis, guys. Dia ngerasa ada yang nggak beres nih. Terus dia mutusin buat periksa ke dokter. Di sana dia kaget setengah mati pas dikasih tahu kalau tingginya cuma 176 cm. Padahal seingat dia dari umur 18 tahun tingginya selalu 180 cm, guys. Si dokter nganggap hal itu wajar karena faktor umur dan stres. Tapi si Paul nggak terima soalnya kurang 4 cm itu keterlaluan banget. Nah, pas balik kerja nih, si Paul makin panik karena helm kerjanya juga kebesaran di kepalanya. Dan gara-gara kepikiran, malamnya dia nggak bisa tidur. Terus milih buat olahraga biar badannya tetap fit. Nah, habis itu dia mandi tuh. Si Paul sadar kalau showernya udah tinggi banget. Malah cincin kawin di jarinya sampai lepas sendiri, guys. Pas dia nemuin istrinya, mereka berdua shock berat karena si Paul sekarang jauh lebih pendek dari istrinya. Mereka berdua langsung pergi ke rumah sakit dong. Dokter ngecek semua tes medis, tapi hasilnya si Paul dinyatakan sehat walafiat. Cuma ukuran badannya aja yang terus menyusut secara nggak wajar. Karena udah capek diuji tes yang nggak jelas hasilnya, si Paul nekat kabur dari rumah sakit dan pulang gitu aja, guys. Besoknya si Paul makin kecil nih, guys. Dia malah sempet-sempetnya bercanda. Dia bilang kalau dia udah cocok nih ikut sirkus gara-gara ukurannya sekarang seukuran Tofu. Si Alice ketakutan kalau si Tofu malah bakal nerekam si Paul. Jadilah si Alice naruh Tofu di luar, guys. Si Paul yang sekarang ukurannya cuma sekitar 40 cm. Pas lagi sendirian di rumah nih, dia ngeliat si Tofu lagi ngeliatin dari balik kaca jendela dan natap penuh curiga ke si Paul. Tiba-tiba aja pintu depan terbuka, guys. Si Paul yang panik langsung lari dan ngumpet di bawah kasur. Dari balik kasur, dia dengar percakapan kalau orang yang masuk itu adalah agen properti yang lagi nawarin rumahnya ke calon pembeli. Si agen bilang kalau pemilik rumah mau menjual rumah itu karena suaminya hilang dan terlalu banyak kenangan di sana. Si Paul cuma batin, guys. Dalam hatinya bilang, gue nggak hilang, woi. Gue cuma menyusut. Nah, pas si Alice pulang nih, si Paul marah-marah karena Alice nggak ngasih tahu kalau ada orang mau survei dan malah niat buat ngejual rumah tanpa persetujuannya. Si Alice ngejelasin kalau dia nggak punya pilihan lain. Si Paul nggak mau lagi diperiksa dokter dan keluarga mereka udah nggak sanggup bayar tagihan cicilan rumah karena selama ini cuma Paul yang cari nafkah. Si Paul ngotot banget bilang dia bukan tikus percobaan dan dia nggak merasa sakit. Si Alice cuma bisa pasrah dan berusaha nyadarin si Paul betapa gawatnya situasi mereka, guys. Si Mia naruh ayahnya yang udah seukuran boneka ke dalam rumah-rumahan boneka biar aman dan nyaman. Pas ngeliat-liat rumah barunya, si Paul berusaha ngibur si Mia dengan joget bareng boneka. Tapi pas Mia pura-pura jadi monster terus ngeraung ke ayahnya, suara si Mia yang kenceng banget bikin gendang telinga ayahnya yang mungil kesakitan, guys. Si Mia langsung ngerasa bersalah dan minta maaf. Malamnya nih, si Paul naik ke kasur dengan cara memanjat tangan istrinya yang sekarang kelihatan raksasa banget nih buat si Paul. Nah, si Paul bikin tali sama kail pancing versi mini buat ngebantu dia jalan-jalan di rumah. Tiba-tiba aja si Tofu masuk lewat pintu kecil.
kecil guys. Bikin si Paul ketakutan setengah mati. Pas berusaha kabur, si Paul malah kesandung kail buatannya sendiri sampai berdarah guys. Terus pas milih baju, terus ngambil jarum jahit sebagai senjata. Si Paul langsung lari ke rumah bonekanya, tapi si Tofu terus ngejar dia. Si Paul terpaksa nyelamatin diri dengan guling-guling lewat celah pintu basement guys. Tapi si Tofu langsung masukin cakarnya ke celah pintu dari luar, bikin si Paul kepleset dari tangga dan jatuh masuk ke tong sampah yang ada di basement. Nah gak lama kemudian nih, si Alice pulang dan ngeliat baju Paul yang berdarah tergeletak di lantai. Si Alice panik dong dan nyariin si Paul sampai ke basement. Si Paul yang ada di dalam tempat sampah berusaha teriak-teriak nih, tapi si Alice gak denger guys. Nah pas itu si Tofu juga masuk ke basement. Si Paul nyoba narik perhatian si kucing biar si Alice sadar nih, tapi Alice malah ngira kalau si Tofu udah nerekam dan memakan suaminya guys. Nah dengan perasaan hancur, si Alice naik ke atas ninggalin Paul sendirian. Setelah seharian kejebak di tong sampah, si Paul bikin baju baru dari kain bekas, terus keluar buat meriksa isi basement. Basement yang dulu kecil sekarang kerasa kayak dunia yang luas banget buat si Paul. Gak lama kemudian dia nemuin jarum jahitnya yang ikut jatuh guys. Terus diambil tuh buat pertahanan diri. Ternyata dia denger suara laba-laba guys. Dia langsung lari ke arah pipa yang bocor buat minum dan cuci muka. Nah pagi harinya nih, si Paul ngedenger suara orang di lantai atas. Dia langsung lari ke tangga tapi gagal narik perhatian mereka. Dia denger si Mia bilang mau turun ke basement buat nyari ayahnya, tapi dilarang sama ibunya guys. Si Paul nyadar dia nggak boleh nyerah gitu aja. Dia nemuin kapur putih terus nulis namanya Paul gede banget di lantai. Rencananya sih bagus, tapi ada satu masalah besar. Ternyata nggak ada satupun keluarga yang turun ke basement guys. Nah nggak lama kemudian si Paul ngerasa lapar nih. Dia nyari makanan dan nemuin perangkap tikus yang dipasangin keju. Sayangnya keju itu lagi dikerumunin semut. Si Paul ngusir semut-semut itu pakai jarumnya nih guys. Terus dia ngejatuhin paku ke perangkap tikus biar nggak kena jebakannya guys. Nah terus dia berhasil deh ngambil kejunya. Tapi pas si Paul lagi enak-enak makan keju, tiba-tiba aja laba-laba muncul tepat di atas kepala si Paul dan mulai neror si Paul gitu. Si Paul langsung bikin suara berisik buat ngusir laba-laba itu guys. Nah habis itu nih si Paul jalan ke kardus belakang akuarium dan ngerobek lubang kardus dengan bantuan paku, kain perca, dan tutup botol berisi air. Walaupun butuh waktu lama buat basahin kardusnya, dia berhasil bikin lubang buat masuk. Nah di dalamnya si Paul ngelihat ada korek api di antara barang-barang bekas. Tapi sayangnya ketutup buku tebel yang gak sanggup dia geser. Akhirnya dia nutup lubang tadi dan nginep di sana malam itu. Nah si Paul denger suara lagi nih dari atas. Dia mukul-mukul paku dan klip kertas buat ngasih kode, tapi tetap gak ada yang denger guys. Dia ngedenger percakapan telepon istrinya dan tahu kalau rumah mereka udah laku dijual dan mereka bakal segera pindah guys. Karena ngerasa udah gak ada harapan, si Paul mutusin buat mabuk. Dia ngedeketin botol anggur di rak basement dan ngelubangin tutup botol pakai jarum. Terus dia nampung tetesan anggurnya pakai pelindung jari terus diminum guys. Tapi alkohol itu malah bikin perutnya mual dan dia langsung muntah-muntah. Nah saat itu juga si Paul nyadar kalau ada laba-laba yang lagi ngeliatin dia. Ukuran laba-laba itu sekarang udah jauh lebih besar dari si Paul. Si Paul ngambil jarumnya terus manjat ke atas akuarium nih guys. Terus dia nantang laba-laba itu buat bertarung. Tapi laba-laba itu ngagetin si Paul sampai Paul kepleset jatuh ke dalam akuarium. Nah di dalam air si Paul keinget kenangannya dulu pas sering nyelam di laut. Dia ngerasa tenang sejenak sambil ngeliatin ikan mas yang berenang. Nah begitu manjat keluar, si Paul langsung ngasih makan ikan yang kesisa di ember ke dalam akuarium. Pas si Paul mau balik ke tempat persembunyiannya, laba-laba itu udah nungguin di dalam kegelapan guys. Laba-laba itu langsung nyerang si Paul. Si Paul langsung nusukin jarum terus sembunyi di balik lemari buku. Tapi laba-laba itu terus ngejar dan berhasil memojokkan Paul ke dinding. Nah dalam posisi terdesak, si Paul ngambil serpihan kayu dan terus nancepin ke wajah monster itu sampai salah satu matanya terluka. Dan si laba-laba itu pun akhirnya mundur guys. Nah buat mengusirnya secara total, si Paul teriak sekenceng-kencengnya sampai laba-laba itu lari ketakutan. Nah habis itu si Paul ngumpulin potongan kertas ke dalam kotak persembunyiannya. Lalu dengan susah payah nyalain sebatang korek buat bikin api unggun kecil. Dia ngangetin badannya di samping mainan tentara timah milik anaknya guys. Si Paul curhat kalau dia kangen banget sama si Mia dan minta mainan tentara itu ngasih tahu Mia kalau ayahnya masih hidup dan sayang banget sama dia. Tapi si Paul gak nyerah gitu aja nih guys. Dia masih terus bertahan hidup. Nah pas denger ada langkah kaki turun ke basement, dia lari ke tangga. Tapi langkah kaki raksasa itu malah bikin telinganya pengang dan kesakitan luar biasa. Pas langkah kaki itu pergi, si Paul nyadar kalau ikan mas di akuarium udah gak ada guys. Dan bikin perasaannya makin hancur. Dan sekarang si Paul makin menyusut lagi guys. Sekarang nyamuk pun kelihatannya kayak raksasa buat dia. Pas ngeliatin nyamuk terbang, si Paul ngeliat ada kawat nyamuk di jendela basement dan nyadar kalau dia bisa kabur lewat sana. Si Paul mengerahkan seluruh tenaganya buat manjat kaki kayu rak barang. Setelah ngatur napas, dia
dia lompat ke celah dinding batu basement. Celah antara batu yang dulu kecil sekarang kelihatannya kayak tebing gunung yang terjal buat dia, guys. Nah, pas udah malam nih, si Paul udah sampai di deket boiler dan dia ngelihat ada sarang laba-laba di deket situ. Si Paul nyoba ngelewatin itu dengan sangat hati-hati nih, guys. Tapi malah nggak sengaja dia kesangkut jaring. Laba-laba raksasa itu ngerayap pelan-pelan ngedeketin dia, guys. Sekarang ukuran laba-laba itu udah bukan kayak serangga biasa lagi, tapi udah kayak monster raksasa. Si Paul ketakutan setengah mati sampai kencing di celana dan pasrah gitu aja nih, guys. Tapi di detik-detik terakhir laba-laba itu malah mundur. Mungkin karena matanya rusak atau emang kasihan sama si Paul ya. Nah, habis itu si Paul lanjut nih ngerayap sampai ke kawat nyamuk. Tapi ukurannya masih sedikit terlalu besar buat lolos dari celah kawat. Dia harus nunggu sampai besok pagi nih biar ukurannya nyusut lagi. Nah, udah pagi nih, guys. Si Paul terbangun kaget karena ada semut raksasa di kakinya. Tiba-tiba laba-laba monster itu datang ngedeket, guys. Tapi untungnya ukuran si Paul udah makin kecil dan dia berhasil merayap lewat celah kawat nyamuk dan lolos keluar. Sementara laba-laba itu liatin si Paul dari balik kawat nyamuk. Si Paul akhirnya berhasil keluar ke dunia luar, tempat dimana bahayanya semakin banyak nih, guys. Dia jalan santai di atas tanah, terus berhenti di dekat setetes air, lalu ngelihat kupu-kupu putih terbang ngedeket. Si Paul ngomong sama dirinya sendiri nih kalau dia akhirnya bisa bebas dari kurungan dan gak takut lagi pada apapun. Nah, sambil kupu-kupu itu terbang pergi, si Paul ngelihat bintang-bintang di langit malam dan kangen banget sama anaknya. Sementara di tempat lain, si Mia juga lagi menatap bintang-bintang yang sama, guys.